Oke. Kita belok dulu ya guys. Oke guys. Nah, dengar-dengar ini tuh katanya resolusi. Aduh, ya. Mundur. Aduh, gimana ini? Balasnya. Aduh, Kena apaan nggak? aduh ya Tuhan. Halo Kak. Jadi nggak kita meet up Jadi dong, so di mana? di tempat biasa nih. Yaudah cepetan pesan ojol. Hah? Ojol? Masih zaman naik ojol? Hey Puy. Wah, gila. Ini aset baru. Yo, ini mobil baru gue coy. Yuk kita jalan. Yuk. Hai, solid people. Hai solid people, hari ini kita sudah dengan Novi. Jadi hari ini itu jadwal kita meet up dengan Novi ya. Gue pikir hari ini tadinya Novi bakal bawa atau naik ojol, ternyata dia bawa mobil guys. Oke, jadi ini mobil baru lu Nov. Yes, mobil baru aku. Oke, ini tipe apa sih? Ini tipe Yaris terbaru G-Matic 2019 guys. Oh, G-Matic 2019. Sudah pasti dong ini hasil jerih payah lu. Yaps, aku nabung sekitaran setengah tahun. Jadi ini sebagian dari resolusi aku sih di awal tahun dan bisa aku wujudin sekarang. Oh, keren ya. Oke. Jadi ini resolusi tahun 2019 lu dan tercapai di tahun 2019 juga. Ya, yeah, that's right. Oh, ini baru namanya resolusi. Ya kan? Tuh. Oke, jadi ini udah nabung selama 6 bulan. Akhirnya resolusi yang dia cita-citakan di tahun 2019 dan tercapai di tahun 2019. 19. Oke. Iya. Oke. Yeay. Kembali lagi bersama aku. Enggak kembali lagi kan kita lanjutin doang. Lanjutin doang. Nggak pindah. Siap. Iya. Pertanyaan Minggu next depan. question. Next question. Oke. Umur lu berapa sih Nov sekarang? Aku kelahiran tahun 95, berarti sekarang umur 24 tahun. 24. 24 tahun. To 24 hours anymore. Oke, 24 tahun udah bisa beli mobil sendiri, Yes. udah mandiri. Ya. Posisi jabatan Saat ini aku IM, Executive Manager. Executive Manager. Oke. Nah, gue mau tanya, untuk perempuan di usia 24 tahun bisa beli mobil, bisa mandiri, kemudian juga udah punya jabatan di Executive Manager ya, Manager Executive Manager. Ada nggak sih sharing atau tips-tips nih, mungkin teman-teman juga ada, Kak aku masih muda tapi aku pengen punya banyak cita-cita, punya banyak mimpi itu tuh, tapi aku ragu atau aku nggak yakin gitu ya. Itu gimana sih lu bisa sampai seyakin itu sehingga sampai di usia lu saat ini lu bisa menghasilkan atau achievement yang lu inginkan tuh tercapai gitu? Oke, yang pertama sih aku selalu percaya sama diri aku sendiri ya. Maksudnya kan, misalkan di luar sana tuh banyak orang yang bilang kita nggak bisa, kita nggak mampu. Ya mereka tuh cuma ngomongnya lihat dari belakang, nggak tahu kita gitu. Nah sementara yang tahu potensi diri kita tuh kan kita sendiri. Diri kita sendiri, Ya betul. gitu. Kalau kita percaya kita bisa ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakuin ya semuanya akan membuahkan hasil. Gitu.
Itu berarti yang pertama tuh percaya diri sendiri dulu, guys. percaya sama diri sendiri. Jadi kita nggak boleh minder, nggak Betul. boleh Nggak boleh minder. takut. Jadi kita harus tetap pede ya. Betul. Kita punya potensi apa, Harus kita gali pede. terus. Betul ya. Betul. Oke. Ada ketakutan gitu nggak sih? Ketakutan terbesar kamu apa? Yang berani, yang akhirnya sampai sekarang bisa kamu lawan atau bisa kamu menangkan? Ketakutan dalam diri sendiri itu adalah ketika aku tuh ngerasa takut ngelakuin apa aja gitu loh. Di saat aku nggak bisa ngelakuin apa-apa dan takut, berarti kan aku berhenti mencoba tuh. Oke. Ya kan, ketika aku berhenti mencoba, ya aku nggak pernah tahu itu berhasil atau enggak ya. Jadi mendingan mencoba dulu, entah itu hasilnya apa, yang penting nggak penasaran gitu loh. Oh, Jadi oke. kan ada orang yang pengen tahu hasil tapi dia nggak mencoba. Nah, aku tuh pengen tipe orang yang ketika aku takut, nah di situ aku ketakutan yang paling terbesar. Oh, jadi ketakutan kamu adalah ketakutan itu sendiri. Iya, Jadi betul. sampai saat ini berusaha untuk jangan takut. Ya, akuin aja apa yang kamu bisa gitu. Oke, lakuin aja apa yang kamu bisa, jangan takut, dan yang pasti segala sesuatu itu harus dicoba ya. Betul, istilahnya Oke. break your limit. Break your limit. Ya, Oke, jadi kita harus break limit diri kita sendiri Betul. supaya kita bisa. kemampuan kita tuh sampai di mana sih gitu loh, Kak. Oke, gitu. Mungkin gitu. Kita akan karena kita udah masuk ke akhir tahun, kita tanya tentang yang namanya resolusi di 2020. Oke, jadi resolusi di tahun 2019 ini kan bisa dikatakan sudah sudah tercapai. Yap. Lu pengen mobil di awal tahun, akhirnya di penghujung tahun ini lu udah berhasil untuk mendapatkan mobil ya, achievement done. Oke, nah ini kita sudah mau masuk ke tahun 2020. Oke, apa sih resolusi atau next dream-nya Novi nih di tahun 2020? Oke, resolusi aku untuk tahun 2020 adalah aku pengen nambah satu aset lagi. Tambah yaitu, satu aset ya, lagi. aku udah mobil nih, aku pengen rumah dong. Aku pengen bisa punya rumah sendiri, kayak kesannya tuh wow gitu loh, kerja keras tuh buat rumah, beli mobil, ya udah terbayar aja gitu loh. Terbayar ya, jadi selama Iya, kerja betul. keras kita tuh ada hasilnya, hasilnya. gitu, nggak Betul. cuma habis sia-sia aja. Nah, nggak mungkin juga siapa tahu bisa beli mobil yang lebih kece ya nggak, guys? Oke, beli mobil baru lagi ya. Yoi, Jadi mobil resolusi 2020 kalau gue simpulin, lu pengen mobil baru lagi sama lu pengen punya rumah. Yes, lebih ke penambahan aset sih. Penambahan aset. Nah, itu kan kalau dari segi aset ya. Kalau dari segi karir lu nih, apa sih yang lu impikan atau resolusi lu, target lu di tahun 2020? Oke, yang pertama lebih ke masalah jabatan, harus naik one step closer lagi dari sekarang. Oke. Berarti aku harus jadi senior executive manager. Senior executive Yes, manager. senior executive manager supaya bisa executive manager bisa naik ke lebih tingkat selanjutnya lagi. Dan naik ke tingkat selanjutnya Ya. lagi. Oke. Kemarin kan gue udah baca-baca sedikit nih tentang profil lu nih. Katanya di setiap tahun Novi itu selalu jadi best of the best. Bener gak sih? Yap, bener banget. Ini udah, kalau sama ini aku tahun keempat aku selalu mengikuti best of the best dari setiap level. Jadi setiap level itu aku selalu mewakili. Jadi kayak untuk tahun ini, contoh di IM, aku mewakili IM lagi di best level manajernya. Best IM, best Yes. executive manager. Betul. Masuk lagi ke nominasi best of the best. Yes, masuk lagi. Oke, berarti udah 4 tahun berturut-turut best Ya, terus nih. 4 tahun berturut-turut. Oke, pantas dong kalau anak-anak manggilnya Novi Best gitu ya. Ya, Novi Best. Oke, karena Novi selalu best of the best di setiap tahunnya. Tahun 2019 sudah pasti. Udah pasti. Jadi Udah pasti. 2020 aku akan ikut best of the best lagi. 2020 akan Ya. naik lagi panggung untuk Yes, dapat penghargaan best of the best lagi. Oke. Berarti tetap tuh ya, nggak diganti ya. Pokoknya setiap Nggak. tahun harus gimana Harus caranya Yang Cinop jadi best maju. of the best, maju. Betul. Oke, good, gokil ya. Kecil-kecil gini masih muda ya, mandiri, udah best of the best 4 tahun berturut-turut, sudah punya aset, dan ini sih keren banget menurut gue ya. Ya, thank you, Kak. Oke, next satu lagi pertanyaan boleh ya Nov ya? Boleh banget. Oke, kan ingat nggak sih dulu pertama kali kita kenal di kantor? Parah kenal. Gila gue inget Ingat ya? banget. Kakak tuh masih kurus, ya nggak sih? Jangan bahas itu dong. Oh. Gak apa sih. Masih Oke, cupu gitu. masih jadi fun facts ya guys. Jadi waktu pertama kali gue kenal dengan Novi di kantor nih, oke,
dia tiba-tiba tuh habis kita ada training class. Jadi setiap kita untuk karyawan-karyawan baru kita ada berikan training class. Kemudian tiba-tiba setelah training class dia datang nih. Ya, ya biasalah datang anak-anak belia masih teenagers gitu. Yo. Kak, aku boleh nggak minta surat keterangan, inget nggak lo? Oh iya, Ya kan, surat isi. keterangan. Ya aku mau fokus di kantor ini, kata dia gitu kan, kata si Novi itu gitu. Buat kuliah gitu ya. Buat kuliah. Nah, jadi waktu itu dia minta surat keterangan bahwa dia sudah bekerja di Solid Gold. Terus dia pengen ngurus perpindahan program kuliah reguler ke program karyawan. Itu Oke. pertama banget nggak sih? Iya, itu pertama banget aku mampir ke ruang HRD juga, coy. Oke, terus nggak lama setelah itu, kalau nggak salah lagi nih gue ingat ada coklat nih Mampir. di meja gue. Mampir. Ya. Tiba-tiba ada coklat, entah dari siapa. Mm-mm. Datanglah sesosok Novi Ya. sambil dia It's me. ngasih info, ya Kak, aku sudah promosi kalau nggak salah ya. Ya, aku udah closing. Closing dan promosi jabatan ya. Tuh. Promosi jabatan waktu itu posisinya kalau nggak salah masih senior business consultant. Yo, Ya. sempat sih inget ya. Ingat dong ya track historinya Novi itu ya. Nah, terus sekarang dia sudah sampai di sini, sampai di posisi executive manager. Oke. Nah, boleh dikatakan nih Novi posisi udah executive manager, Mm-mm. aset udah punya. Oke. Mm. Nah, apa sih yang bikin Novi ini beda banget loh, 360 derajat dimana gue pertama kenal lu sampai ke sekarang ini. Maksudnya perubahan itu bener-bener yang gue lihat beda banget gitu. Nah, apa sih yang bikin lu tuh bisa sampai, mungkin nggak semua orang gue lihat bisa sampai ke tahap seperti ini gitu kan? Mm-mm. Perubahannya ya. Iya, apa yang membuat lu, Oh. motivasi apa yang membuat lu berubah sampai seperti ini? Lebih ke challenging diri sendiri aja sih. Jadi kayak aku tuh dilihat orang gitu kan, dilihat apa sih lu tuh kerja nih, apa sih hasil lo gitu loh. Oh. Pernah ngerasa gitu gak sih? Jadi Pernah. kakak tuh kerja. Terus biar dilihat orang kerja lo menghasilkan, ya harus perform gitu loh. Oke. Kecuali kalau kita sebatas kerja ya udah karyawan gitu-gitu aja kan, nggak ada Iya. perform yang kita hasilkan ya. Jadi ya kerja aja gitu. Nah kalau Novi tuh lebih ke menunjukin, oh ya gue tuh beda sama karyawan-karyawan yang lain gitu. Aku tuh bisa kerja tapi sama perform juga gitu. Kerja plus perform. Iya. Ya karena memang sekarang banyak banget ya kayak orang-orang tuh kerja nih, Sebatas kerja. kerja Ya. gitu, masuk kantor pulang Betul. kantor gitu, tapi nggak melakukan yang namanya inovasi, nggak melakukan kreativitas, nggak melakukan perubahan atau upgrade diri. Di samping itu, padahal kita melakukan inovasi, kreativitas, upgrade diri itu penting banget untuk perform kita ya. Penting banget. What's up solid people? Halo. Oke, hari ini kita mau makan siang dulu ya, sambil nunggu makan siang, sambil kita tunggu menu kita datang. Kemarin sebenarnya kita udah ada share open Q&A. Jadi udah banyak nih Cino pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita mengenai tentang Cino itu. Siap. Gitu. Oke, untuk Q&A-nya langsung aja kita mulai ya. Oke, pertama pertanyaan datangnya dari Hendrik Sinaga, @hendrik.sinaga. Oke, sebutkan kekurangan dan kelebihan kamu. Oke, kekurangan aku dulu ya. Yang pertama aku tuh orangnya tuh teledor, oke? Terus suka ceplos, suka diketawa di sembarang tempat ya. Terus tuh lagi diem tuh kak. Terus tuh kayak aku tuh terbak-bak gitu. Nggak tiba-tiba kan? Nggak tiba-tiba. Oh, maksudnya kalau ada momen-momen lucu ya, kalau pasti. ada momen tuh Oh, langsung hak gitu. jadi orangnya lepas ya? Lepas Oh, lebih gitu. lepas. Sebenarnya sih nggak kekurangan itu bagus loh. Oh bagus ya. Iya. Ada kekurangan dari Ada, mungkin kalau untuk satu momen tergantung ya. Iya, tergantung sikonnya Kemudian ya. kalau kelebihan? Kelebihannya aku tuh percaya diri, sama yang kedua itu adalah optimis. Optimis banget. Harus Kita harus sih sebenarnya dalam membangun sebuah karir tuh kita harus optimis banget. harus. Bener ya? Oke, jadi itu Q&A pertama.
kedua datangnya, bentar, aku cari lagi. Banyak ya. Banyak banget. Aku tuh sampai bingung tahu pilihin Oh iya. pilihin Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan. buat teman-teman yang nggak jawab, ya nggak usah Sedih ya. sedih ya gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak kejawab, nanti kita akan adakan Q&A berikutnya. Mudah-mudahan pertanyaan kalian bisa terjawab. Oke. Terus pernah nggak sih Kak? Oh ini datangnya dari Rahmayanti28_. Ya. Pernah nggak sih merasa jenuh, terutama dalam masalah kerjaan? Untuk semua kerjaan pasti semuanya pernah merasa jenuh, tergantung gimana caranya kita untuk handle itu ya Kak. Kalau aku sih lebih ke arah kayak aku ngambil satu hari benar-benar aku me time sama diri aku sendiri gitu loh. Entah jalan-jalan, entah itu pergi ke suatu tempat yang berhubungan dengan alam, karena aku biasanya untuk pecinta alam. Nah jadi kayak suara germicik air itu tuh menenangkan, menenangkan aku yang tadinya aku kayak galau, stres dengan kerjaan. Kalau udah denger itu semua aku jadi free, fresh, and siap untuk menghadapi keesokan harinya lagi. Oke, jadi kalau misalnya lagi jenuh tuh kita memang butuh waktu satu untuk benar-benar Iya, me time banget Pak itu. Selain itu Lebih ke apa tadi pertanyaannya, merasa jenuh ya? Ya lebih ke ini aja sih, kadang tuh suka main sama teman, lebih ke hangout gitu. Kadang kan kalau kita sendiri kan nggak ada inspirasi, tapi kalau kita ngumpul sama teman-teman orang banyak yang harusnya kita jadi sedih, kita bisa ketawa pakai fun. kadang juga kalau ketemu orang banyak atau ketemu teman-teman itu kita bisa nemuin ide baru nggak? Iya, ilmu baru, gagasan baru, semuanya tuh ada tercampur di situ. Oh, jadi yang tadinya jenuh karena kita punya ide baru jadi semangat lagi dong. Ya, Jadi itu ya buat teman-teman yang suka merasa jenuh dalam pekerjaan, intinya kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk berpikir. Kemudian juga yang terpenting adalah kita harus bisa menemukan sebuah ide dan inovasi baru. Tuh. Karena itu adalah pintu keluar untuk kita menghadapi kejenuhan. siap. Oke, keren banget nih. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ya. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas panjang tentang achievement-nya Cinov nih. Kita udah bahas panjang tentang achievement. Kemudian suka duka dalam pencapaian selama ini ada nggak sih? Ini pertanyaan datangnya dari Delaide Dela. Oke, nama anak Instagram anak sekarang susah. Iya ya, lebih milenial ya Iya, sekarang. milenial, Oke, iya, oke. pertama aku pengen share tentang duka. Kayak dukanya itu adalah pertama kali kan, kalau istilah kalau orang tua tuh ngeliat kita nggak belum sukses, pasti kan kayak Kasihan. kasihan gitu kan. Kadang waktu itu pernah sempet gak didukung orang tua juga. Gak didukung Kak, parah nggak tuh? Jadi tuh kayak kesana tuh kakak kerja nih, tapi kalau nggak didukung orang sekitar kayak merasa sedih banget gak sih? Nah lebih ke arah situ. Jadi dukungan orang sekitar tuh penting. Kalau kamu nggak merasa didukung, kamu kayak ini gue buat apa sih, ini buat apa sih? Nah lebih ke arah situ sih untuk dukungan atau support. Nah kalau sukanya itu setiap kita dapat achievement, kita ada kebanggaan sendiri gitu. Jadi setiap penghargaan yang kita capai, oh ternyata gue udah sampai lo ke titik ini, gue bisa lo untuk challenge gue sendiri, oh ternyata gue bisa. Oh gitu. Gitu. Jadi setiap pencapaian itu kalau kita berhasil kita ada rasa sukanya. Oh gitu. Jadi duka yang tadi aku itu terbayar sama sukanya aku. Dukanya akan terbayar dengan suka. Suka. Kita udah punya achievement. Betul. Nah, tadi kan sempet nggak didukung ya, atau mungkin orang tua Betul. kurang mendukung kamu pertama kali bekerja atau apa. Nah, terus sekarang gimana kondisinya? Sekarang berubah 360 derajat. Jadi kan jadi kayak balik lagi, tapi lebih kayak kesannya 100% jadinya. Jadi yang akunya tadinya ngerasa hopeless gitu kan, tapi setelah didukung orang-orang sekitar, apalagi orang tua, itu jadi motivasi atau vitamin C banget buat aku untuk lebih ke step selanjutnya. Oh, jadi awal karena orang tua tidak mendukung, akhirnya kamu memberikan sebuah pembuktian, achievement, kamu berhasil, sampai pada akhirnya orang tua kamu sekarang support 100%. Support banget 100%. Oke, tapi tetap ya, biasanya orang tua itu kenapa untuk awal kerja nih, misalnya kayak aku pertama kali kerja nih, atau gue pertama kali kerja nih, biasanya orang tua tuh sebenarnya bukan gak dukung, dia itu kasihan ngelihat anaknya kerja keras. Iya. Itu sih sebenarnya, bukan karena gak dukung ya, itu karena lebih ke kasihan anaknya itu kerja keras. Tipsnya adalah buat teman-teman yang membangun karir atau baru memulai kerja, oke, pada saat kamu dihadapkan dengan orang tua kamu harus bisa meyakinkan orang tua kamu kalau kamu itu memang bisa berjuang. Betul. Jangan gampang ngeluh, pulang ke rumah jangan muka sedih, muka lesu ya, karena pada saat orang tua melihat kamu senang, apalagi orang tua melihat hasil dari kamu, oke, sudah pasti orang tua itu diam-diam akan mendoakan kamu sampai berhasil. Amin. Ya,
Iya, betul banget Kak. Good banget. Oke, kita masuk ke next question atau pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaan datangnya dari @Beni Silaban. Oke. Bu Novi, kalau harus milih, lebih pilih mana, achievement pribadi atau kesuksesan tim? Oke, aku pasti akan memilih kesuksesan tim. Kenapa? Kesuksesan tim itu terdiri atas kesuksesan pribadi juga. Tapi kalau kesuksesan pribadi belum tentu itu kesuksesan tim. Jadi aku lebih pengen kita sukses bareng-bareng. Jadi kalau kita sukses bareng-bareng kan sebuah tim itu akan melaju ke depannya lebih cepat ya Kak. Dibanding kayak satu orang gede sih emang namanya, tapi kalau cuma satu orang ya nggak jalan-jalan tuh tim. Jadi kalau kita sama-sama bareng itu untuk menuju top level itu cepet banget. Oke, memang sosok leader banget ya Bu Novi ini ya. Ya semoga ini semua inspiratif buat kalian yang masih muda di luar sana untuk bisa berkarir di usia muda. Betul sekali. Oke, tadi kita udah jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Oke, mulai dari achievement Bu Novi, kemudian juga suka duka, kurangan kelebihan pun juga sudah diceritakan ya. Orang tua ya. Dilarang orang tua segala macam udah. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan penutup ya. Oke, ada dari @mrlnleni26. Susah banget nama Instagramnya. Milenial ya sekarang namanya. Bener, oke. Hai Kano, bagi tips sukses berkarir di usia muda ala Kanovi dong. Oke, tips berkarir usia muda ala aku tuh lebih banyak mencoba, lebih banyak untuk explore diri kalian di apapun jenis kerjaan kalian sih, nggak cuma di kerjaan aku aja. Misalkan kalian hobinya fotografi nih, ya kalau kalian hobi fotografi ya banyakin sering motret-motret, entah itu apapun kontennya banyakin aja, entah itu nanti hasilnya bagus atau enggak ya terserah. Contoh kalian hobinya ngelukis ya banyakin aja coret-coret di kanvas atau segala macam. Jadi intinya adalah lebih ke banyak action gitu loh Kak, lebih banyak mencoba, lebih banyak tahu oh ya jadi explore diri kamu tuh oh, ternyata bener-bener bakat aku tuh memang di sini loh. Jadi memang satu tapi diseriusin gitu loh. Satu tapi diseriusin. Ya, satu diseriusin jadi nggak macam-macam lo coba ya nggak ada hasilnya, tapi mending satu lo terusin, fokus sama satu tujuan lo itu. Oke, ya jadi kalau boleh gue simpulin, tips karir ala Bu Novi ini yang penting kita harus berani mencoba. Ya, terutama di bisnisnya Bu Novi ini, Bu Novi pasti belajar banget ya. Cinlove ini belajar banget, mempelajari semua tentang yang ada di pekerjaannya dia, segala aspek, kemudian tetap fokus sama apa yang dikerjakan. Karena apa? Di saat kita ingin membangun karir, kita harus benar-benar fokus terhadap karir itu sendiri. Ya, benar nggak? Betul banget. Betul banget ya. Oke, itu aja Q&A dari Cinlove. Yes. Ya, untuk hari ini nanti kita akan open Q&A berikutnya buat teman-teman yang belum sempat terjawab Q&A-nya, jangan berkecil hati, nanti kita akan open Q&A lagi. Sekarang kita mau lunch dulu, after ini kita mau jalan-jalan lagi gunain mobilnya Bu Novi. Dah, siap. Halo Solid People, hari ini kita sudah selesai berbincang-bincang dengan salah satu manajer dari PT Solid Gold berjangka TCC Jakarta. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini, yaitu adalah tentang perjuangan serta achievement yang digapai. Untuk teman-teman di luar sana yang ingin memulai karir kalian, jangan pernah ragu untuk memulainya, karena keberhasilan akan datang pada saat kalian memulai. Serta jangan buang-buang waktu usia kalian di usia muda. Karena apa? Karena kalian berhak untuk menggapai mimpi kalian di usia muda. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui cerita-cerita dari kesuksesan manajer-manajer PT Solid Gold berjangka Jakarta lainnya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini, serta tekan tombol lonceng notifikasinya. Dah.